على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Sebelum dibaca kitab Siyarus Salikin, sama-sama semua kita yang berhadir kita membaca istighfar dan kita membaca syahadah. Mudah-mudahan dengan berkah istighfar, dengan dua berkah syahadah yang kita baca, mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita yang terdahulu, juga dosa kita yang terkemudian, keluarga kita, orang tua kita, jiran tetangga kita, dan seluruh muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di dalam ini majelis, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan segala hajat, hajat kita dunia, hajat kita akhirah. Dan apabila nanti kita dimatikan Allah Ta'ala, mudah-mudahan matinya kita husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi mana wa syekhuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa uzim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi jami'i ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani di dalam kitab Siyarus Salikin, mudah-mudahan kita dan keseluruhan keluarga kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Adab yang keempat daripada mengisahkan tentang masalah hari Jumat, yakni sunnah pada hari Jumat itu membanyakkan membaca Al-Quran dan sayogianya sepantasnya bahwasanya menentukan pada hari Jumat itu untuk membaca suratul Kahfi, karena kelebihan membaca suratul Kahfi pada hari Jumat
dan malamnya itu amatlah banyak. Nah itulah ya. Alhamdulillah ini malam kita bisa berkumpul di dalam ini tempat yang nyata kita yakinkan semata-mata ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala yang sudah diberikan lawan kita seberataan yang hadir. Mudah-mudahan anugerah ini selalu diberikannya kepada kita, dan dengan ini juga kita bisa menjadikan diri kita sebab mendapatkan kecintaannya Nabi, serta kita bersama Nabi nanti, bersama Nabi nantinya kita di dalam surga. Amin. Mudah-mudahan ini malam dikisahkan di dalam kitab Siyarus Salikin tentang masalah adab orang yang hendak menjadi juaranya di negeri akhirat. Salah satu cara bahwa inya itu harus tahu ada hari yang melebihi daripada hari-hari yang lain. Nah, hari apa? Nah, di sini dikisahkan yaitu hari Jumat. Nah, hari Jumat ini ujaran Nabi kita hari rayanya orang nang beriman. Hari rayanya orang nang percaya lawan Allah, orang nang percaya lawan utusan-utusan Allah, yakni Nabi. Nah, jadi bagi kita nih nang Allah Ta'ala berinya, yang Allah Ta'ala memberi iman lawan di kita, kita wajib percaya bahwa hari Jumat itu hari nang melebihi daripada nang lain. Nah, di antaranya bukti memang seandainya kita meyakini itu hari-hari raya, pasti kita melebihi daripada hari yang lain. Salah satunya nih, amalan kita harus kita lebihkan. Salah satunya umpama di hari itu kita bisa berhadiah. Nah, berhadiahnya kita di hari itu pasti kita lebihkan daripada yang lain. Ataupun masalah-masalah kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, itulah ya. Jadi harus ada keyakinan, harus kita tambah yakin itu. Jadi jangan kita kurangkan itu keyakinan. Nah, cara menambah itu keyakinan dengan harus kita berusaha. Kita harus berkorban. Kita berkorban apa ya? Kita berkorban jiwa kita, berkorban jasad kita. Kita berkorban dengan itu. Caranya kita kada boleh koler. Caranya kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi di situ. Nah, salah satunya ini malam yang dikisahkan di dalam kitab Siyarus Salikin ditentukan kita untuk membaca suratul Kahfi. Nah, suratul Kahfi ini banyak benar faedahnya bagi yang membaca. Nah, adapun yang kada membaca ya kada dapat lah, kada dapat. Nah, itu keuntungannya. Surah Kahfi ini pendek aja sebenarnya, 2 ayat aja bagi yang sudah berisi iman yang kuat. Nah, tapi kalau seandainya imannya lemah, banyak benar jadinya. Nah, itu beda. Itulah beda. Kegigihan orang yang kuat iman lawan kegigihan orang yang kada kuat iman tuh beda. Kada akan sama. Kayak beribadat apakah beribadatnya? Kita lihat hati kita ini, nah, condongkah kuat dengan itu ibadat atau kurang condongkah kita dengan itu ibadat? Andai kata kada condong, kurang ibadat kita kepada ibadat itu, oh berarti iman kita kurang. Nah, adapun seandainya kurang, jangan dibiarkan kurang. Ya, kalau kada boleh dibiarkan kurang. Nah, kalau kita biarkan kurang, yang kasihan bukan orang, kita nang kasihan. Kita nang kasihan. Sedangkan iman ini kan akan kita bawa sampai ke mati, sampai menghadap Allah kita bawa itu iman, dan menjadi pondasi amal kita itu iman. Nah, itu ya kalau. Nah, itu ya. Mbah itu pulang. Di sini dikisahkan suratul Kahfi itu. Tahu dah kita insyaallah apa itu surah Kahfi itu kita pasti paham. Kita mengerti sudah surah Al-Kahfi kita pasti paham. Itu adalah kalamnya Allah Ta'ala. Iyalah, maulah itu kalam Abu Jahal lain, maulah itu kalam hantu lain. Nah, jadi suratul Kahfi kalamullah, kalamnya Allah Ta'ala. Nah, kita tahu juga kita sudah paham dengan itu kalam, bahwa yang sepaling besar, sepaling tinggi amalan yang dibaca yaitu kitabullah,
yaitu membaca kitab Allah, yaitu kalamnya Allah, yaitu Quran. Itu sepaling tinggi. Nah, itu tertulis juga di dalam ini kitab. Di kitab Syiarus Salikin pun ada dikisahkan itu. Di Ihya Ulumuddin ada, di kitab-kitab yang lain ada. Nah, jadi sepaling afdal amalan lisan yaitu membaca Al-Quran. Itulah biar membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Quran dibaca walau satu huruf sama seperti dia membaca salawat 3000 kali kepada Nabi. Haqqon. Nah, itu benar. Nah, itu kehebatannya Quran mun dibaca. Apalagi pas harinya, apalagi pas waktunya inya baca, luar biasa. Nah, itu ya kelebihan Quran. Jadi orang yang sudah bisa tuh membaca Al-Quran atau terbaca atau banyak daripada yang lain, itu orang tuh sudah disugihakan Allah Ta'ala. Zahir batin itu orang sudah sugih. Tapi kalau orang itu luar aja sugih, harta banyak, kedudukan pangkat tinggi, tapi kada bisa membaca Al-Quran, itu orang kada sugih. Itu orang seakan-akan pada hakikatnya hina, miskin orang itu, fakir orang itu. Apa aja di dalam Quran tuh, man qara al-Qur'ana summa ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma azzamahu Allah Ta'ala. Nabi kita nih mengisahkan dalam hadisnya, siapa orang yang membaca Al-Quran, nah kemudian yang membaca Al-Quran ini melihat seseorang, ujar inya, orang itu nah diberi Allah Ta'ala kelebihan melebihi daripada aku yang bisa membaca Al-Quran. Lalu disahut oleh Allah Ta'ala langsung, maka sungguh itu orangnya Allah Ta'ala telah mengecilkan apa yang sudah kubesarkan ya Allah Ta'ala. Jadi orang yang bisa membaca Al-Quran ini sebenarnya orangnya besar, orangnya hebat, orangnya sugih. Jadi munnya sudah kita bisa membaca Al-Quran, jangan kita merasa miskin lagi sudah. Jadi Quran itu luar biasa, saat kita tanggung itu Quran dalam hati, dalam mulut kita itu, luar biasa benar. Luar biasa kalamnya Allah Ta'ala yang kita tanggung. Karena gampang-gampang, lau kana al-Quran fi ihabin lamasathu annar. Jikalau Quran itu nabat tulis Nabi di dalam kulit unta, niscaya kulit unta itu munnya dimasukkan ke dalam neraka tuh pajah. Neraka tuh kada bisa membanam, kada bisa membakar itu kulit, dikarenakan ada Quran tertulis di dalam itu kulit unta. Nah, itu kehebatan Quran tuh. Jadi untung benar bagi yang bisa membaca Quran, untung. Jadi jangan merasa kita tuh kurang, jangan merasa kita itu kecil. Jangan biar aja seandainya orang begawi banyak diisi duit, kita kada begawi tapi kita bisa baca Quran, kita bersyukur banyak-banyak. Jangan berhiri lawan dunia. Di dunia kada pantas dihiri akan bagi orang yang akhirat. Adapun akhirat, seandainya itu orang menggawi akhirat, kita pantas saja berhiri, kita pantas berhiri kalau untuk akhirat. Tapi kalau untuk dunia kada pantas dihiri akan. Apa dihiri akan dunia percuma dihiri akan. Nah itu. Nah, habis. Dan setengah daripada membaca suratul Kahfi, sesungguhnya sudah diriwayatkan akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyiduna Abdullah bin Abbas dan Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Man qara'a suratul Kahfi lailatal jumu'ati au yaumal jumu'ati u'tiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah wa ghufira lahu ilal jumu'atil ukhra wa fuddila salasata ayyam
wa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yusbiha wa ufiya minad da wad-dabilati wa zatil jambi wal barasi wal khuzami wa fitnatid dajjal. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi nalah, barang siapa yang membaca surah Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat, malamkah siangkah dibacanya, apa aja Nabi, niscaya diberi akan dia nur, akan cahaya, akan hidayah. Nur itu ya hidayah sama hudan sama ya nur, nur sama ya hudan. Jadi kalau orang diberi nur berarti orang tuh diberi hidayah. Nah hidayah itu apa? Bahasa kitanya petunjuk. Bahasa kita tuh jika ada nih kesulitan masalah, lalu kita diberi hidayah, jadi masalah tuh ada jalan keluar. Nah itu hidayah. Nah itu cahaya tuh. Jadi orang yang membaca surah Kahfi wa imma malam wa imma siang, orang tuh diberi cahaya, orang tuh diberi jalan keluar. Nah kayak itu. Nah, daripada tempat membaca akan dia sampai ke negeri Mekah. Jadi mulai situ Allah Ta'ala beri cahaya sampai ke arah Mekah. Dan cahayanya itu tuh nang Allah Ta'ala berikan lawan orang nang bisa membaca suratul Kahfi. Nah itu luar biasa surah Kahfi. Dan hati ini rajin ya kalau membuat ibadat. Nah, mudah-mudahan jangan berkekoleran kita untuk membuat ibadat. Mudah-mudahan bagaimana pelan-pelan lah kita lajari diri kita itu supaya rajin ya kalau di dalam kita berbuat ibadah. Salah satu cara aja di dalam kitab Minhajul Abidin nih, andai kata ada itu koler di dalam hati kita, jadi kita lawan itu dengan pengharapan, kita lawan itu dengan rasa takut lawan Allah Ta'ala. Kalaunya kita isi roja dan kita isi khawf, itu akan timbul akan timbul imbias. Imbias itu bangkit kita dalam mengerjakan itu ibadat. Itu insya Allah. Kalau seandainya kita nih berpikiran, aku membaca surah Kahfi, oh aku diberi Allah Ta'ala ini, nah lalu timbul itu kita kehendak, timbul itu rajin nantinya. Tapi kalau di situ kita tidak ngisi, di situ kita kada ingat dengan raja, dengan mengharap atau dengan khauf, di situ akan bisa koler kita untuk membuat ibadah. Nah di situ diisi ya kalau pian jangan mas tampulo kawak, tampulo masih bisa, tampulo masih bisa. Nya kita beribadat ini sebenarnya lah kita ingat-ingat kembali nih di ilmu tauhid di sifat 20 nih. Jadi segala apa yang kita kerjakan, diamlah kita nang di dalam hati nih. Apa isi nang di dalam atau nang di luar, semasa itu pekerjaan kita seberataan itu semua dilihat nampak oleh Allah Ta'ala. Nah setelah Allah tuh melihat lawan kita, apakah sidin itu berdiam? Apakah Allah Ta'ala itu diam-diam aja? Kada Allah Ta'ala setelah melihat sidin membalas. Nah seandainya pekerjaan itu baik, dibalas sidin baik. Kita mengerja satu kebaikan, biasanya Allah Ta'ala membalas 10. Itu biasa. Nah tetapi kalau seandainya orang itu nih dibiasakannya untuk mengerjakan kebaikan tuh, jadi Allah Ta'ala tuh kada biasa lagi untuk membalas 10. Kada ada hitungan lagi Allah Ta'ala memberi kebaikan lawan di kita, kalau kita merasa kita dilihat lawan Allah. Nah tapi kalau seandainya kita kada merasa dilihat lawan Allah, nah itu nang kadang bisa koler, itu nang kadang kada tegawi, itu kadang kada tekerja itu ibadat. Nah di situ mungkin kurangnya kita lah, di situ kurangnya jaka ibadat, jaka nang lain-lain. Dan juga bukan hanya Allah Ta'ala pun yang melihat itu keantikannya, Nabi pun melihat itu. Nabi melihat juga sama. Mana dalilnya aja? Ada di dalam Quran.
Apa jar inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira. Itu inna arsalnaka syahida, bahwasanya kami utus engkau. Engkau siapa? Engkau Nabi Muhammad. Syahida, hal keadaannya engkau menyaksikan. Nah, Nabi melihat kita bekerja kebaikan yang kita kerjanya. Kira-kira Nabi itu senang kada lawan kita? Jadi orang nang bodoh aja mengatakan namun Nabi itu kada senang. Jadi orang nang pintar, berakal, pastinya Nabi itu senang. Nah, andai kata sudah tahu senang Nabi kita mengerjakan ibadat, masa kita kada hendak mengerjakan ibadat? Kada mungkin, kada mungkin. Tapi kalau memang kita ini kada hendak maulah senang Nabi, kadang-kadang bisa kada hendak beribadat atau bisa koler, atau mungkin kada ingat lagi saya sudah lawan Nabi nih, kada ingat lagi. Banyak kan yang dipikirkan panglah, memikirkan siapa-siapakah, padahal Nabi memikirkan lawan kita, cuman kita yang kada ingat lawan Nabi. Nah kayak itu. Makanya kadang-kadang beribadat tuh kadang-kadang macam-macam, kadang bisa kada kawa, kan? Malas. Nah kayak itu. Jangan gitu ya Allah ya. Sian Nabi, marasi Nabi pun. Nabi melihat lawan kita kadang gampang-gampang, bah. Luar biasa Nabi itu lawan kita. Sayangnya orang tua lawan kita luar biasa, kita ketahui sudah itu. Nah, lebih lagi Nabi lawan kita sayangnya itu. Lebih lagi sayangnya Nabi lawan kita. Andai kata nih kita tercucuk jarum, batis kaki kita tercucuk jarum, orang tua kita tuh pasti sedih mana lawan kita. Karena kita tuh ada tersakiti itu. Nah, adapun Nabi melihat kita tercucuk jarum, kita cabut sudah jarum itu di kaki kita, hilang sudah jarumnya, masih terasa lagi sakitnya di diri Nabi itu. Karena Nabi itu sayang lawan di kita. Nah, kita yang disayangi lawan Nabi, kira-kira pantaskah ada berbalik sayang lawan Nabi? Tidak mungkin. Pasti kita hendak berbalik sayang lawan Nabi. Nah, itu pasti hendak berbalik sayang. Nya hendak sayangkah kita? Kadakah lawan Nabi? Mesti kena beratan tuh minta lawan Nabi untuk memberi, untuk minta syafaat, pastinya kayak itu. Jadi sayang atau kada, mending sayang gen, nah kayak itu jigen. Mending sayang gen. Jadi biar ditarik aja sudah, dipaksa aja sudah, harus bujur-bujur. Hati itu harus bujur-bujur. Hati itu harus dipaksa, ditarik sudah. Jadi sistemnya kejam sudah kita di pelajaran. Nah. Harus kayak itu sudah ini. Kada boleh lagi nang awa-awa, ada boleh lagi sudah. Harus bujur-bujur sudah. Ya kalau lah sistemnya. Nah, kenapa jadi kayak itu ya? Karena sayang. Jakanya kada kayak itu kada sayang, Bang. Kita adalah sebagai contohnya orang tua kita lawan si kita, si anak nih. Orang tua tuh pasti hendak nang paling terbaik untuk kita. Pasti hendak terbaik. Pasti hendak terbaik. Andai kata ya orang tua aku ada aja duit, ikam ke sekolahakan paling tinggi, gurunya nang paling bagus, sekolahannya nang paling harat, yang paling mewah. Nah, si kita nang bodoh, kita kada hakun. Itu kada pintar kita tuh. Itu kada pintar asli, kada pintarnya. Nah, kayak itu. Nah, si orang Tuhan ini selama masih bisa diusahakannya bujur. Nah, kenapa jadi diusahakan? Kenapa jadi dianuakan? Karena orang tua kita tuh sayang lawan kita. Nah, mudahan melihat kita rasa sayang itu orang tua. Itu orang tua lawan anak. Lebih-lebih lagi guru lawan murid. Nah, kayak itu. Lebih-lebih lagi guru lawan murid. Makanya guru-guru tuh kadang-kadang ada nang keras, itu tanda sayang guru, padahal tanda sayang si guru lawan di kita. Cuman kadang-kadang di kita nang kada paham. Nah, di situ. Ujar guru, ikam harus kayak ini nang lah, ikam harus kayak ini nak lah jasidin. Nah, supaya apa? Supaya kita juga nang hebatnya, supaya kita juga nang bagusnya. Pokoknya umpati aja apa ujar jasidin, umpati ujar jasidin. Yang terbaik tuh, yang terbaik. Sampai-sampai dikisahkan oleh Syekh Salman Al-Madani tuh, jasidin, segala muridku ini semuanya wali jasidin.
Kenapa jadi kayak itu? Karena semua muridku menjalankan apa nang ku jalanakan ya sidin. Yang ku suruh semua dijalankan oleh si muridku dan ku bimbing satu persatu ya sidin. Kada ku lepas. Itu kehebatannya Syekh Seman. Mulai dari wiridnya, mulai dari akhlaknya, mulai dari pamurahnya seberataan dibimbing oleh Syekh Saman. Nah kita amun hendak juga seperti itu, kita hakuni badan, kita maui badan kita ini nah supaya dibimbing lawan di guru kita. Jangan hakun melawan, jangan bersifat batolah, jangan dibulih. Batolah itu sifat wani itu jangan. Sifat model kayak wani, berani itu, berani, ada sifat berani itu jangan. Kalau untuk lawan si guru jangan, dah boleh. Apa aja dalam hadis itu ya, laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluk illa bitalabil ilm. Bukannya orang nang beriman itu beisi akhlak at-tamalluk. At-tamalluk itu seperti sifat meminta-minta, mengemis. Itu kada boleh orang nang beriman beisi sifat mengemis, boleh. Seakan-akan inya mengemis dengan seseorang lalu ada yang dikehendakinya dengan orang itu kada boleh. Nah, illa terkecuali bitalibil ilim, terkecuali orang itu jadi murid meminta lawan si guru hanya dibolehkan. Nah, itu kehebatan dalam ilmu agama kayak itu. Nabi mendidik sahabat, luar biasa didikannya. Pada gampang-gampang Nabi itu mendidik menjadi sahabat tuh luar biasa kehebatannya, kemuliaannya gitu. Hijrah sahabat itu ya. Yang ditinggalkan apa? Harta, rumah, yang ditinggalkan kadang-kadang bininya atau kada Islam bini ditinggalkan. Itu kehebatan Nabi mendidik, Nabi lawan sahabat. Ayo kita lihat luar biasa kah? Luar biasa. Nah, setelah itu sahabat mendidik tabi'in sampai ke bawah. Adapun kita sekarang ini setengah didik aja bang lah. Dari situlah kita tuh. Pokoknya umpati aja biar selama itu jalannya bujur daripada guru ke guru, ikuti aja. Dan diampuni baginya dosa. Ayo diampuni dosa, jangan dianggap enteng dosa nih. Kita tuh ada bisi dosa, setiap hari kita terkadang terkerja dosa. Ada yang besar, yang kecil kita terkerja dosa. Sedikit nih orang punya dosa kadang akan masuk ke dalam surga. Dikatakan di dalam kitab dikisahkan. Jadi jangan dianggap remeh masalah dosa nih, jangan merasa diri itu bersih, jangan, benar. Gawi. Nah, itu diampuni dosa dari satu Jumat kepada Jumat yang lain dan dilebihkan daripada 3 hari. Berapa? 10 hari. Jadi orang yang membaca surah Kahfi di hari Jumat itu nih, di waktu itu inya membaca, di waktu itu inya diampuni Allah Ta'ala. Sampai ke Jumat yang akan datang dilebihkan lagi 3 hari nih, itu diampuni dosanya. Kan hebatnya, ajaibnya lah. Setelah padahal belum lagi tahu apa nang di kemudian nang dikerjakan nih, diampuni lawan Allah Ta'ala. Ada apa dengan surah Kahfi kira-kira? Ayo ya. Quran lah. Makanya Quran ini dikisahkan kada akan bisa disentuh bagi orang yang kada suci. Jadi Quran bisa disentuh dengan orang yang suci, dan kada akan Quran itu diletakkan di dalam hati terkecuali hatinya itu bersih, dan kada akan ditetapkan itu Quran di dalam hati terkecuali hatinya itu menjadi cahaya sudah. Jadi mudah-mudahan dengan berkat Quran inilah kita baca masuknya ke dalam hati dan tetap ada lagi keluar. Jangan sampai ditarik lagi, jangan. Nah, caranya ujar guru supaya kada keluar, kita juga harus berusaha. Beusahanya di mana? Kita menuntut ilmu agama selalu. Kita berparak lawan orang-orang soleh selalunya. Kita bertanya dengan orang soleh selalunya. Jangan menghina orang yang soleh selalunya. Itu salah satu cara supaya Quran yang di dalam hati ini kada keluar. Salah satunya nang kayak itu.
Nya orang-orang soleh inilah ganti nabi, ganti mazharnya nabi. Jadi keluar suara perintah dari orang soleh seakan-akan itu perintah daripada nabi. Kita kerjakan itu sama kita ma'asihi nabi, sama kita taat lawan nabi. Itu kehebatannya. Amay yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa orang yang taat lawan Allah, taat lawan pesuruhnya, yaitu Nabi nih, yaitu Rasul nih, faqad faz, maka sungguhnya beruntung. Beruntung mananya? Apa aja? Fauzan azima, hal sebagai keberuntungan yang sangat besar. Ayo, siapa yang kadang-kadang beruntung lah, beruntung mana? Beruntung. Ujar di dalam kitab itu dikisahkan orang nang beisi ikatan lawan nabi atau lawan gurunya dengan dibanding orang nang beisi ikatan dengan wirid nang dibaca. Andai kata wirid nang dibacanya itu mulai awal dia lahir sampai dia mati, nah orang nang beisi ikatan lawan nabi atau lawan gurunya itu satu mat aja, sekadar memecah telur, itu lebih ganal dekatnya genainya lawan Allah daripada orang nang beribadat tadi. Nah itu kehebatan, itu kemuliaan orang nang baparak. Itulah. Nah itu. Dan mengucap salawat malaikat nih lah. Dan mengucap salawat yakni memintakan ampun baginya yang membaca surah Kahfi oleh 70.000 malaikat hingga waktu subuh, yalah, sampai waktu subuh. Amun dibacanya malam berarti sampai ke subuh, amun dibacanya siang berarti sampai ke subuh. Nah kayak itu. Dan diafiatkan, diselamatkan, disembuhkan akan dia daripada segala macam penyakit yang keji. Jelas ya lah. Penyakit yang keji ini diantaranya ujar guru nih. Ini kita tafsiri lagi sedikit ini kisah yang di sini kan sekadar segala penyakit. Nah, jadi ujar guru Bahri dikisahkan penyakit yang keji ini perut yang busuk setelah mati. Jadi orang yang bisa mengamalkan surah Kahfi ini istiqamah setiap malam atau hari Jumat, itu perutnya kadang akan busuk, bongkar aja sih dia. Kalau kadang percaya, itu untungnya. Kalau segin ba amalan ng pinangalih, ini ja amalan yang hendak badan kita ni kada busuk. Alhamdulillah, untung mana bagian yang belajar ya. Kalau kita harus ada rasa untung, kita harus lebih menghargai ilmu itu lebih daripada yang lain. Ilmu itu luar biasa tuh kalau kita tahu harganya. Jadi orang yang bisa menghargai ilmu, orang yang dikhususkan Allah Ta'ala juga. Tetapi orang yang kada bisa menghargai ilmu memang kada dikhususkan. Bahkan Imam Ghazali haramahumullahu, diharamkan oleh Allah akan mereka itu. Diharamkan apa aja pakillatuh tifalihim, yang mereka itu yang sedikit kepeduliannya tentang ilmu. Mudahan kita terhindar dari itu sifat lah. Mudahan kita harus lebih mengagungkan ilmu. Kita lawan nafsu kita nih. Nafsu harus dilawan, digarasi, empeleng nafsunya. Macam-macam ada alatnya situ, ada parang, ada samurai. Ya kalau kesan menempeleng nafsu nih, samurai itu maksudnya apa tuh deh? Pulpen lah. Tameng tadi apa maksudnya ya? Buku yang kalau bagusnya. Di situ ada, jadi hadisnya ada itu. Kan mengaji kutubus sittah ada itu. Bahari ada kisah kenapa jadi itu pulpen dibilang samurai, kenapa jadi kitab itu dibilang apa tameng apa ngarannya, tameng pelindung. Nah, itu ada kisahnya. Kita kisahkan ya kalau jadi orang tahuan juga ada kita yang tahu ya kalau
Nah, jadi dahulu pernah ada guru nih. Nah, jadi si muridnya si guru itu, si murid itu rancak sering mendapat bermimpi dengan Nabi. Nah, sampai-sampai si gurunya pun dihabarakan langsung oleh Nabi juga. Itu nah murid hikam tuh, nah aku rancak bertamu itu sering aku memimpiinya. Nah itu lalu jelas si guru kaina Jasidin berpesan dengan si murid yang sering bermimpi kaina Jasidin, nanti Jasidin kalau ikam bermimpi lawan Nabi, aku hendak bertanya Jasidin, pulpen itu apa, kitab itu apa. Nah itu Jasidin. Nah kada lawas temimpi inya lawan Nabi. Si murid tadi nih temimpi lawan Nabi. Nah lalu ujar si murid, wahai Rasulullah, guru ulun berpesan betakun, ujar guru ulun, pulpen itu apa, kitab itu apa. Lalu apa aja Nabi? Pulpen itu samurai Jasidin. Jaka kita tuh pulpen itu pedang. Bukunya itu Jasidin apa pelindung. Jadi ibarat orang baparang, amunnya ada pulpen, ada pelindung, insya Allah lebih hebat daripada nang kadada bisi parang Jasidin. Lebih hebat daripada orang kada bisi pelindung. Nah jadi sayugianya ujar guru, kalaunya memang orang itu dijadikan Allah Ta'ala pada hakikatnya orang yang menjadi penuntut, harus ada itu, jangan sampai kada ada pulpen dan buku. Nah kayak itulah Bian. Itu luar biasa pulpen buku itu jadian kena jadi bukti kena di hari kiamat. Inya orang yang menuntut ilmu ini karena yang paling ke depan, yang terdepan nih kayak Yamaha juga, yang paling terdepan itu karena orang yang berisi itu kitab dan pulpen. Jikalau orang itu kata sing pahaman belajar, jikalau bungol mana nih belajarnya bungol mana kada paham-pahamnya belajar, inya ke depan, inya terdepan kena, walau yang kada ada pulpen, kada ada buku tuh alim, inya tetap di depan, karena ada buktinya belajar. Nah itulah lihat itu. Dan kitab ini nih, andai kata ada di rumah, kita yakini ini kitab ulahan wali, ini kitab musannif, susunannya si wali ini. Nah di rumah kita itu ada wali kala. Nah setelah ada wali itu, kadang mungkin wali itu beranai, kadang mungkin wali itu diam. Jadi selama di rumah itu ada seorang wali, rumah itu selalu dicurahkan rahmat lawan Allah Ta'ala. Nah itu kehebatannya tuh. Ini kadanya mendongeng-dongeng kada lain, ini kada hayalan lain, ini wujudan. Sampai-sampai andai kata wali itu ada di rumah, ada nang hendak mati, orang nang hendak mati itu husnul khotimah. Ayo kehebatannya itu orang, apalagi pemiliknya kitab. Itu syukurnya. Ayo. Masya Allah. Nah itulah ya. Alhamdulillah. Nah jadi gitu telah. Jadi orang nang membaca surah Kahfi di hari Jumat luar biasa benar faedahnya. Di antaranya tadi penyakitnya disembuhkan, diselamatkan daripada segala macam penyakit nang keji, dan daripada penyakit dabilah, yakni penyakit baruh yang bangkak yang memecah itu di dalam rongga parut atau paru. Nah itu jadi penyakit nang busuk nang ada dalam parut. Andai ka wa imma inya di dunia atau inya setelah mati, nah itu kada ada lagi kena. Kada ada lagi insyaallah. Kita nih umpama mati sakit parut, mati karena penyakit parut nih. Nah, penyakit parut kita tuh kena diampihakan dengan berkat kita membaca surah Kahfi itu. Dan kada akan busuk, punya busuk berarti apa penyakit dah. Lah, kayak itu cara pahamnya tuh Pian. Nah, itu dan disembuhkan daripada penyakit yang di dalam lambung. Nah, penyakit lambung insyaallah kada insyaallah mati bukan karena lambung, karena Israel. Dan
daripada penyakit supak, calak, calak yang kulitnya tuh nabian putihnya sampai ke daging-daging. Jarang di sini adalah. Biasanya itu orang penyakit supak nih senang mandi banyu yang terjemur dengan matahari, nah itu supak. Muhanya tuh lainnya calak, lain juga panau lah. Ini panau tuh melebihi daripada panau. Penyakit calak, ini tahu aja tuh orang tua bahari tabian calak tuh. Nah mbah itu penyakit apa? Penyakit bodok, itulah penyakit besar, dazam lah. Nah dazam itu penyakit 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 saraf, penyakit saraf, lemah ingatan, atau penyakit kulit bisa juga itu penyakit saraf, penyakit kulit. Nah itu maksudnya nang penyakit besar itu penyakit saraf, karena peingatan, atau gila bisa juga, atau stres bisa juga tuh. Nah itu, dan dilepaskan daripada fitnahnya Dajjal. Nah itu, dan sunnah membaca Qul huwallahu ahad di dalam hari Jumat dan malamnya itu, karena fadilah membaca Qul huwallahu ahad itu amatlah banyak. Nah sampai situ aja lah Bian. Mudah-mudahan dengan berkat ini malam kita membaca kitab Syiarus Salikin selalu bertambah-tambah rasa hendak kita menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan itu kada dicabut rasa oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selalu diampunkan seluruh dosa kita, keluarga, orang tua, jiran tetangga, seluruh muslimin dan muslimat. Qabul segala hajat dunia dan akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bid taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.